Apakah suara saya sudah terdengar? Dengar. Jaringan Bapak Muhammad Fauzil Azim dan Toharo sepertinya lagi. Ini udah saya add dari tadi, tapi mental-mental terus ya. Ini boleh kita mulai ya, karena sudah jam 8:01. Oke, saya mulai ya. Mohon maaf untuk kameranya tidak bisa saya on cam. Berada di rumah sakit, jadi harus diinpus. Nggak apa-apa ya. Gak Oke, apa-apa, Bu. langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Izin untuk memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Fatimah Faruwilian, MTI, selaku tutor atau pemandu dalam kegiatan web 1 ini pada hari ini. Untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Untuk web 1 ini kita akan membahas tentang yang ada di aktivitas belajar ke-6, yaitu tentang redundansi dan denormalisasi. Sebentar, saya share screen dulu ya. Apakah kelihatan slide-nya? Kelihatan, Bu. Aman, Oke, aman. aman ya. Kita Ya. langsung saja. Untuk pengertian dari reduksi, yaitu adalah situasi yang dimana informasi yang sama disimpan lebih dari satu tempat dalam sistem database atau penyimpanan data. Jadi di sini reduksi itu adalah kondisi yang dimana ketika data yang sama tersimpan di beberapa tempat berbeda di dalam database yang akibatnya adalah data menjadi ganda. Masalah ini
menyebabkan yaitu pemborosan, tentu saja pemborosan penyimpanan, dan ketidaksesuaian informasi. Jika salah satu data dirubah, maka data yang lainnya tidak akan dirubah dan itu akan menjadi masalah. Contohnya, misalkan nama mahasiswa disimpan di file tabel mahasiswa, dan di mana juga untuk file di tabel pembayaran itu terdapat nama mahasiswa juga yang dimana akan terjadi kedabelan. Dan di pengertian dari database tersendiri itu yaitu adalah data terstruktur yang saling berhubungan sehingga mudah diolah dicari. Contohnya itu ada data mahasiswa, ada nilai mahasiswa, pelanggan, dan lain-lain. Dan untuk pengertian dari penyimpanan data yaitu adalah tempat atau media untuk menyimpan file atau data. Contohnya itu seperti hard disk, flash disk. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa penyebab redundansi data yang berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu ada struktur database tidak efisien, yang dimana jika database tidak dirancang dengan mempertimbangkan pengurangan duplikasi data, redundansi akan terjadi. Misalnya, database memiliki tabel terpisah dengan informasi yang sama untuk entitas berbeda. Jadi, jika database dirancang tanpa memperhatikan pengurangan di duplikasi data, maka informasi yang sama dapat muncul di banyak tabel. Ini biasanya terjadi pada database yang belum dinormalisasikan. Ya, selanjutnya di sini ada yang kedua, penyebab dari redundansi data, yaitu kurangnya integrasi sistem. Yang dimana dalam organisasi yang punya banyak sistem terpisah, seperti CRM, ERP, dan sistem akuntansi. Data yang sama seringkali harus diinput di setiap sistemnya tanpa integrasi yang efektif. Ini misalnya duplikasi data. Itu yang saya bilang dari tadi itu yang pengertian dari redundansi, yang dimana dalam organisasi setiap ada beberapa sistem berbeda seperti sistem akademik, keuangan, dan absensi. Dan selanjutnya, di sini ada yang ketiga yaitu proses backup data. Di sini data bisa terjadi ketika proses backup tidak dikelola dengan tepat, seperti penyimpanan banyak salinan data yang sama tanpa menghapus versi lama atau tidak relevan. Nah, dan backup memang penting, dan untuk pembackupan data itu penting banget untuk keamanan data. Tetapi jika backup tidak dikelola dengan baik, maka salinan data lama akan tersimpan dan menyebabkan penumpukan data. Dan yang keempat, di sini ada human error dan pengulangan entry, yang dimana kesalahan dalam memasukkan data atau pengulangan entry data oleh user juga dapat menyebabkan redundansi. Ini sering terjadi karena tidak ada pemeriksaan duplikasi pada saat entry data. Dan kesalahan pengguna saat memasukkan data juga dapat menyebabkan data ganda. Misalnya, nama mahasiswa sama didaftarkan 2 kali tanpa pengecekan nomor NIF. Dan selanjutnya di sini ada yang penyebab redundansi data yang kelima, yaitu pengembangan sistem yang tidak terkoordinasi, yang dimana saat departemen atau tim dalam organisasi pengembangan atau pengembalian sistem informasi secara terpisah tanpa koordinasi, hal ini sering menghasilkan sistem yang memiliki fungsionalitas serupa dengan penyimpanan data tumpang tindih. Jika setiap bagian organisasi membuat sistem sendiri-sendiri, pentingnya karena dalam pengelolaan database sering terjadi data ganda atau proses pengelolaan data yang kurang efisien. Dengan memahami materi ini, saya harap kalian bisa merancang database yang lebih baik. Dan selanjutnya yang keenam, di sini ada penyebab perubahan dalam struktur organisasi atau proses bisnis.
yaitu perubahan dalam struktur organisasi atau proses bisnis yang tidak diikuti dengan penyesuaian sistem informasi. Juga berpotensi menyebabkan redundansi data, yang dimana ketika organisasi perubahan tetapi sistem database-nya tidak diperbarui, sering muncul data lama dan baru secara bersamaan sehingga terjadi redundansi atau penggandaan data. Dan selanjutnya di sini ada contoh dari redundansi data, yaitu adalah sistem CRM dan penjualan terpisah. Misalkan sebuah perusahaan memiliki sistem Customer Relationship Management atau CRM dan sistem penjualan terpisah. Keduanya ini menyimpan informasi kontak pelanggan. Ketika pelanggan mengubah informasi kontaknya di satu sistem, perubahan tersebut tidak secara otomatis terupdate di sistem lainnya, mengakibatkan data itu tidak sesuai dan data itu akan ganda. Dan selanjutnya di sini ada yang dinamakan contoh redundansi data melalui e-commerce dan sistem logistik, yang dimana sebuah platform e-commerce dan sistem logistiknya menyimpan informasi alamat pengiriman pelanggan. Jadi jika pelanggan mengubah alamatnya pada e-commerce, tetapi perubahan itu tidak mensinkronkan dengan sistem logistis, maka akan terjadinya alamat yang barang itu akan dikirimkan ke alamat yang lama. Seperti itu. Dan di sini juga ada cara mengatasi redundansi data. Yang pertama ada normalisasi database, yang dinamakan adalah proses penyusunan tabel agar data tidak terulang. Tujuannya untuk mengurangi duplikasi dan menjaga konsistensi data. Dan yang kedua yaitu ada integrasi sistem, yang semua sistem saling mendukung sehingga perubahan data otomatis diperbarui di semua bagian. Dan yang ketiga yaitu ada Master Data Management atau MDM, yaitu organisasi memiliki satu sumber data utama dan memiliki bersama oleh seluruh sistemnya. Dan yang keempat ada deduplikasi data, yaitu adalah proses indeteksi dan penghapusan data yang ganda. Dan selanjutnya di sini ada audit dan data cleaning secara berkala, yaitu perlunya pemeriksaan data berkala agar data menjadi valid atau menjadi bersih, tidak ada yang namanya duplikat atau ganda. Dan terakhir yaitu adalah penggunaan data warehouse, yang dimana untuk penyimpanan dan pengintegrasikan data dari berbagai sistem sehingga lebih terorganisir. Dan selanjutnya di sini ada yang dinamakan denormalisasi, yaitu adalah teknik pengoptimalan basis data di mana kita menambahkan data yang berlebihan ke satu atau beberapa tabel. Ini dapat membantu kita menghindari penggabungan yang mahal dalam basis data relasional. Dan di sini perhatikan bahwa denormalisasi tidak berarti membalikkan normalisasi atau tidak melakukan normalisasi. Ini adalah teknik pengoptimalan yang diterapkan setiap normalisasi. Jadi adalah secara garis besar yaitu denormalisasi, yaitu adalah teknik penambahan kembali beberapa data yang terulang ke dalam tabel untuk mempercepat proses pengambilan data. Dan selanjutnya di sini ada hal-hal yang mempengaruhi denormalisasi, yaitu yang pertama ada atribut yang terderivasi atau atribut turunan, yaitu atribut yang nilainya bisa diperoleh dari nilai-nilai ada pada atribut lainnya.
Dan yang kedua yaitu atribut yang berlebihan, yaitu atribut yang memiliki kode tambahan menunjukkan beberapa kondisi lainnya, seperti misalkan atribut terkodekan, atribut penggabungan, atau atribut tumpang tindih, ataupun atribut bermakna ganda. Dan yang ketiga, ada tabel rekapitulasi atau summary table, yaitu hasil pengolahan dari semua tabel yang ada. Pengolahan tersebut melibatkan bahwa tabel sehingga akan membutuhkan waktu yang lama jika hal tersebut sering diakses dan diperlukan. Maka perlu dibuat tabel khusus untuk penyimpanan data hasil rekapitulasi tersebut. Jadi yang dinamakan summary table itu yaitu untuk penyimpanan hasil rekapitulasi agar laporan lebih cepat ditampilkan tanpa harus menghitung ulang dari banyaknya tabel. Nah, dan di sini ada contoh dari soal. Di sini ada toko yang namanya misalkan JXY. Dan di sini adalah terdapat transaksi penjualan di mana ada pelanggan dapat membeli banyak barang dan barang itu dapat dibeli oleh banyak pembeli. Setiap pelanggan memiliki kode pelanggan, nama pelanggan, dan alamat pelanggan. Kemudian barang memiliki kode barang dan nama barang. Dan di sini yang dinamakan dari objeknya yaitu ada pelanggan dan barang. Dan selanjutnya bisa kita lihat di relasinya itu adalah membeli, yang dimana pelanggan beli barang. Seperti itu. Yang ada dari kode pelanggan dan kode barang itu yang dinamakan primary key. Dan untuk alamat pelanggan, nama barang itu namanya atribut. Ya. Dan selanjutnya di sini ada pembahasan tentang tugas kalian yang ada di e-learning. Misalkan di sini ada pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang akan ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Dan di sini, untuk tugas satu, kalian apa sudah mengerjakan semuanya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sudah dinilai? Ada yang perbaikan? Uh, Alhamdulillah enggak. belum belum saya cek, Bu, sebentar. Oh, belum dicek. Iya. Oh ya, sudah. Rata-rata yang saya lihat tadi itu ini ya, apa namanya? ERD kalian tentang rumah sakit yang saya lihat. Dan Iya. itu ada juga beberapa mahasiswa yang tidak menjelaskan melalui video. Jadi kalian tuh disuruh di tugas satu itu untuk mengambil video juga ya di situ untuk memperkenalkan identitasnya dulu, terus langkah-langkah yang kalian buat, terus hasilnya seperti apa. Jadi kalian menjelaskan gitu atributnya tuh memakai ini. Jadi saya memakai RD misalkan rumah sakit, pada rumah sakit mana gitu. Saya lihat ya beberapa ada yang menggunakan video dan ada juga yang menggunakan video tapi tidak bisa dibuka. Dia nyimpennya di Google Drive, tapi kekunci. Kayaknya ada deh di situ. Nanti silakan dicek kembali ya. Iya, Bu. Ini saya tutup untuk share-nya. Ini untuk atas nama Tuharoh tidak bisa join dari tadi ya. Ini cuma 2 orang yang join. Apakah ada ingin ditanyakan untuk tugas? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya izin untuk foto ya, untuk Oke, Bu. laporan.
Nggak apa-apa, nggak itu, apa namanya, on cam nggak apa-apa. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk tugasnya dilihat kembali ya, kalau misalkan ada yang perlu direvisi, silahkan direvisi. Dan untuk web kedua akan disampaikan melalui e-learning kembali. Dan untuk web pertama, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih. Semoga materi hari ini bisa membantu kalian untuk memahami pentingnya pengelolaan data yang baik untuk menghindari yang dinamakan redundansi dan meningkatkan efisiensi sistem informasi. Oke, saya akhiri untuk pertemuan web hari ini. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih ya. kasih, Bu. Iya. Sama-sama.